Saudara, sebuah lagu yang indah dari NKB 34 dengan judul Setiapmu Tuhanku Tiada Bertara. Lagu ini berjudul asli Great is Thy Faithfulness, dikarang oleh seorang bernama Thomas Chisholm. Siapa Thomas Chisholm? Thomas adalah seorang pemuda yang ternyata tidak lulus sekolah dasar. Dia lahir dari keluarga yang sangat miskin. Dia tidak pernah mendapatkan pendidikan yang baik. Tapi berkat kepintarannya, Thomas dipercaya menjadi seorang guru di sekolahnya. Dengan kecerdasannya, dia pun dipercaya untuk mengembangkan minatnya dalam dunia pelayanan di gereja. Di tahun 1903, Thomas ditahbiskan menjadi seorang pelayan di gereja Metodis. Tapi karena kesehatannya yang sangat terbatas, dia sering sakit-sakitan, dia begitu rentan kesehatannya, Thomas hanya bisa bertahan 1 tahun dalam tugasnya melayani. Setelah itu Thomas memulai karirnya sebagai seorang sales asuransi di New Jersey. Dia bekerja penuh sebagai orang yang menjual asuransi. Dia mampu membiayai hidupnya bersama keluarganya walaupun dengan sangat pas-pasan. Tapi ternyata Thomas juga punya hobi, yaitu menulis. Dengan bakatnya, dengan talenta ini, Thomas mampu untuk menyatakan pikiran-pikiran rohani dalam bait-bait puitis. Dia mengabdikan hidupnya untuk menulis dan membagikan tulisan-tulisan itu dengan orang lain. Dalam karyanya itu, Thomas sudah menulis lebih dari 1.200 puisi rohani. Banyak puisi-puisi itu muncul di majalah-majalah rohani, dan bahkan sejumlah puisi itu telah menjadi syair dalam himne-himne yang terkenal. Dan tentu saja, himne yang paling membuatnya dikenal adalah Great is Thy Faithfulness. Setiamu Tuhanku tiada bertara. Puisi Great is Thy Faithfulness ditulis pada tahun 1923. Dan Thomas menyatakan bahwa tidak ada latar belakang yang mendalam untuk puisi istimewa itu, melainkan hanya kesadaran akan kesetiaan Allah yang dirasakan setiap hari. Meskipun Thomas tidak memiliki kekayaan dunia, tapi Thomas merasa diberkati dengan melimpah oleh rahmat Tuhan setiap hari. Dan dalam sebuah surat, Thomas menyampaikan pikirannya. Penghasilanku tidaklah besar, karena gangguan kesehatan yang kualami dari tahun ke tahun sampai dengan sekarang. Tapi aku tidak boleh gagal dalam mencatat kesetiaan Allah yang tidak pernah gagal. Dia telah menunjukkan kepadaku banyak keindahan pemeliharaannya, yang olehnya aku dipenuhi rasa syukur yang menakjubkan. Di tahun 1923, Thomas mengirimkan sejumlah puisinya, termasuk puisi yang berjudul Great is Thy Faithfulness, ke seorang pemusik yang bernama William Marion Runyon. William mengubah sejumlah puisi Thomas, tapi William begitu tersentuh, terutama oleh puisi yang berjudul Great is Thy Faithfulness. Dia menulis, Thomas dan saya adalah rekan kerja yang setia, dan saya menulis harmoni untuk sekitar 20 atau 25 puisinya. Tapi khusus untuk puisi Great is Thy Faithfulness, saya sungguh-sungguh berdoa bahwa nada yang saya ciptakan untuk puisi ini dapat menyampaikan pesan itu dengan cara yang semestinya. Kolaborasi keduanya menghasilkan himne yang luar biasa. Himne yang berdampak pada hidup jutaan orang di seluruh dunia. Himne ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1954 ketika Billy Graham menggunakannya dalam pelayanannya di Inggris. Dan masa tua Thomas dihabiskan di rumah penampungan bagi lansia, dan dia meninggal di sana pada tanggal 29 Februari 1960.
Saudara, kesadaran Thomas akan kasih setia Tuhan yang dia alami setiap hari menghasilkan syair lagu yang begitu indah. Lagu yang mengingatkan kita bahwa kesetiaan Tuhan tidak pernah habis, baik di kala suka, baik di kala duka. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah, bahkan setiap pagi bertambah jelas. Bukankah ini seperti firman Tuhan di dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai dengan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Ayat ini merupakan salah satu ayat terindah dalam Alkitab. Tapi keindahannya tidak dibarengi dengan keindahan hidup penulisnya, yaitu Yeremia, maupun bangsa Yehuda. Teks ini begitu indah, tapi justru ditulis di tengah-tengah keterpurukan Yeremia dan bangsa Yehuda dalam pembuangan ke Babel. Akan tetapi dengan kalimat ini kita bisa melihat bahwa sang penulis merefleksikan keyakinan imannya bersama dengan Tuhan. Walaupun mereka mengalami kehancuran, tapi penulis meyakini bahwa Tuhan punya rencana yang baik bagi umatnya. Oleh sebab itu dalam keadaan yang terpuruk sekalipun, dia tidak jatuh putus asa. Dia tidak memberontak terhadap nasib yang sedang dialami. Justru dengan apa yang dialaminya, membuat dia punya kesempatan untuk meninjau kembali hidupnya dan juga hidup bangsanya. Sampai tiba dia pada satu pemahaman yang mendasar tentang makna di balik kejadian dahsyat yang dialami oleh dia dan bangsanya. Dia yakin bahwa pada saatnya Tuhan akan menolong. Tuhan akan memulihkan keadaan umatnya. Maka dari itu dia berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita menjadi penat dan letih atas persoalan hidup yang kita alami, ingatlah senantiasa lagu ini dan juga firman Tuhan ini. Nyanyikan lagu ini dalam hati saudara ketika saudara mulai kehilangan sukacita karena persoalan hidup. Nyanyikan lagu ini, ingat firman ini, ketika saudara mulai meragukan kasih setia Tuhan. Ketika kita tidak bisa mengubah keadaan yang terjadi, jangan biarkan itu merenggut sukacita Anda. Tapi ubahlah sudut pandang Anda, sehingga kita tetap mampu melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup yang sulit bagaimanapun. Ingatlah bahwa pada waktu Yeremia menuliskan ratapan ini, Yeremia sudah tidak punya berkat Tuhan apa-apa lagi. Tanah perjanjian sudah lenyap. Yerusalem sudah rata dengan tanah. Bait Allah pun tinggal reruntuhan. Tapi di samping itu, ketika semua berkat seakan-akan tidak terlihat, masih ada sesuatu yang bisa dia rasakan, yaitu kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan, yang tidak pernah habis dan selalu baru setiap pagi. Begitu juga dengan Thomas Chisholm. Sejak kecil dia miskin. Dia sakit-sakitan. Dia tidak pernah memiliki hidup yang sukses dan mapan. Tapi dia sadar bahwa kesetiaan Tuhan harusnya bisa dirasakan baik dalam suka maupun duka. Karena kesetiaan Tuhan selalu hadir dalam seluruh perjalanan hidupnya. Demikian juga dengan kita. Mari kita sadari, hidup kita memang kadangkala sukar. Kesukaran, kesulitan, dan persoalan kadang tidak bisa kita hindarkan. Tapi ingatlah, kasih setia Tuhan tidak pernah lekang, tidak pernah habis. Tetap semangat, tetap berpengharapan, sekalipun dalam ratapan kita. Tuhan memberkati. Amin.